Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya. Faslun, bermulai ini adalah fasal fi bayanil ajzi an isti'malil ma', yang menjelaskan tentang ketidakmampuan atau lemah dari menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air berarti dengan apa? Tayamum. Bahasanya gitu. Jadi berikutnya asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum. Jadi apa yang membuat kita melakukan tayamum? Jadi jangan langsung ujuk-ujuk tayamum. Ini tidak ada air langsung tayamum. Apakah seperti itu? Jadi ini harus ada usaha. Nanti sebab-sebab tayamum tersebut. Ai jawazu, atau apa yang membolehkan untuk bisa melakukan tayamum. Salah satu itu ada 3. Ahaduha, yang pertama yang membolehkan untuk kita melakukan tayamum, faqdul ma'i, yaitu ketidakadaan air, fis safari, baik di dalam melakukan perjalanan jauh, au fil hadar, atau saat kita berada di kampung kita sendiri. Jadi dalam keadaan hadir atau mungkin, jadi kita tetap di tempat kita ataupun dalam perjalanan jauh. Walil musafiri arba'atu ahwal. Sekarang dijelaskan. Tadi kan enggak adanya air saat di dalam perjalanan atau saat kita tetap atau ini tetap maksudnya. Sekarang bagaimana untuk seorang yang sedang dalam perjalanan, lil musafir? Itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayyatayaqqana 'adamal ma'i haulah. Si musafir ini harus meyakini tentang ketidakadaan air, tidak ketersediaan air di sekelilingnya atau di sekitarnya dia berada. Nah, lihat-lihat dulu, jangan ujung-ujung melakukan tayamum. Dia harus yakin bahwa tidak ada bi ayyakuna fi ba'di rimalil bawadi, dengan keadaannya dia berada di sebagian daripada padang pasir atau padang sahara. Fayatayammamu, maka dia melakukan tayamum, wala yahtaju ila thalabil ma', dan pada saat itu dia tidak perlu mencari untuk mendapatkan air. Ini kalau lagi di padang sahara, itu maksudnya. Namanya padang sahara gimana? Ya, pasir semua, tandus itu kalau nyari air ya udah susah. Tapi kalau orang Arab sendiri sekarang udah tahu caranya loh. Dia keruk air di wilayahnya dalam berapa senti, 1 meter biasanya, itu udah ada air di pasir. Jadi dia cemplungin, nanti air ngumpul, baru dia set. Itu kalau zaman sekarang, di sana kan sering kena, nggak kayak dulu zaman pasir. Oke, sekarang cuaca udah beda, sekarang ada. Maka ini kondisi berbeda dengan dahulu sebenarnya. Itu di beberapa wilayah ya. Tapi kalau lagi musafir jalan jauh, biasanya lewat padang pasir yang nggak mungkin dan tidak ada orang, dia nggak tahu situasi. Maka dia boleh melakukan tayamum dan tidak perlu mencari air. Li'annahu wal halatu hadhihi abadun, karena sesungguhnya keadaan untuk mencari air pada saat kondisi seperti itu, lagi di padang pasir maksudnya, atau di padang sahara ya bahasa kerennya, seperti ini, itu sia-sia. Ya,
yujawwiza wujudal ma'i hawlahu tazwizan qariban aw ba'idan, yaitu sesungguhnya dimungkinkan untuk adanya air di sekitarnya dengan kemungkinan dekat ataupun jauh. Jadi kalau kita lagi jalan mengadakan safar, kita berdiri mana mas? Rest area. Itu sholat. Di musola nggak ada air, cari tempat yang lain. Kalau di Indonesia udah pasti banyak air. Kalau emang udah nyari-nyari juga nggak ada, ya sudah. Sekarang ada air mineral. Cuma air mineral ini yang jernih ini, airnya waktu diolah dia mustakmal atau enggak? Nah itu juga perlu diperhatikan. Tapi kalau air minum, kita udah bahas ya. Air minum itu seperti Fanta, teh botol, itu namanya air apa? Suci tapi tidak menyucikan. Maka khawatir kita ini air suci ini bisa diminum, tapi menyucikan enggak? Tapi biasanya sih air mineral biasanya dari ketutup gede masuk ke botol, maka ada kemungkinan dia suci menyuci. Nah, ini namanya darurat. Jadi dia dimungkinkan untuk mencari air dengan kondisi dekat atau jauh dengan keberadaan air yang memungkinkan. Fahadha yajibu alaihi talabu bil akhirah. Maka dalam keadaan seperti ini wajib bagi musafir tersebut untuk mencari air tanpa ada perbedaan pendapat. Begitu. Wa yushtaratu qawluhu ba'da dukhulil waqti. Ini syaratnya, Pak. Dia udah cari air. Ibaratnya lagi perjalanan. Di rest area ini belum masuk waktu sholat. Terus dia nyari musola, iseng-iseng nyari, nggak ada air, sama nggak ada air. Dia kapan boleh melakukan tayamum? Padahal waktu zuhur masih 1 jam lagi. Dia belum boleh untuk tayamum. Maka disyaratkan adalah keadaannya setelah masuk waktu sholat, baru dia boleh tayamum. Gitu loh, itu tayamum syaratnya gitu. Jadi jangan tayamum boleh lama-lama atau enggak. Nanti ada bahasan-bahasannya lagi. Tayamum itu bisa digunakan untuk berapa kali sholat. Nanti kalau sholat wajib berapa, sholat sunnah berapa. Kalau wudu kan kita mau sholat berapa aja yang penting gak batal, boleh bisa gunakan kesucian kita karena air wudu. Itu nanti bahasanya. Jadi syaratnya pertama apa? Masuk waktu. Li'anna tayammuma taharatu daruratin. Kenapa kita disuruh memastikan waktu masuk waktu sholatnya tadi? Karena tayammum ini adalah bersuci karena keadaan darurat. Jadi bukan ujuk-ujuk tayamum itu disyariatkan mengganti wudu gitu aja, bukan. Tapi dia dalam keadaan darurat. Wala darurata ma'a imkani taharati bil ma'i wa qabla dukhulil waqti. Dan tidaklah kedaruratan itu disertai dengan kemungkinan bersuci dengan air dan sebelum masuk waktu. Jadi nggak boleh kita tayamum air ada, kemudian waktu sholat belum masuk, itu nggak boleh. Wala yakfihi talabu man lam ya'dzan lahu bila khilaf.